Saya akan sampaikan dulu kenapa kok orang tidak menjadi kaya. Ini ada beberapa, kalau saya simpulkan sebelumnya ada 11, saya saringkan dalam kesempatan ini saya saringkan hanya 3. Kenapa orang tidak menjadi kaya? Bertemu kembali teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini channel ini mau ngebahas tentang kenapa kita sudah berusaha tapi tetap tidak bisa kaya, malah bertambah miskin. Kenapa bisa begitu? Mari kita bersama-sama menyimak uraian penjelasan dan tips sukses untuk merubah hidup kita bersama Patung Desem Waringin berikut ini. Dunia berubah, cara cari uang juga berubah. Nah, dalam bab-bab berikut ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mendapatkan uang dengan cara yang lebih cepat dan halal dan akhirnya aman juga. Jadi kaya secara cepat, halal dan aman. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana orang bisa kaya dengan cepat, halal juga aman, saya akan sampaikan dulu kenapa kok orang tidak menjadi kaya. Ini ada beberapa, kalau saya simpulkan sebelumnya ada 11, saya saringkan dalam kesempatan ini saya saringkan hanya 3. Kenapa orang tidak menjadi kaya? 1, karena orang tadi tidak mempunyai tujuan untuk menjadi kaya. Selesai. Kalau kita tidak mempunyai tujuan jadi kaya, ya sudah, kita tidak akan bertambah jadi kaya. Yang kedua, orang mempunyai keyakinan yang salah tentang kekayaan. Atau mereka tidak mempunyai keyakinan bagaimana dia bisa jadi kaya. Jadi kesalahannya di keyakinan. Yang ketiga, mereka melakukan tindakan yang salah atau tindakan yang berbeda dari orang-orang yang bisa menjadi kaya. Oke, nah sekarang saya bahas satu persatu. Kalau kita kepengen kaya gitu ya, sudah pasti bahwa ini tujuan kita harus punya. Karena kalau orang tidak punya tujuan, celaka. Bahwa tujuan ini ibaratnya seperti kita pada waktu kita mau tidur, kita katakan kepada diri kita sendiri, besok saya mau bangun jam 5 pagi. Apa yang terjadi? Ternyata besok pagi jam 5 kita benar-benar bangun tanpa melihat jam. Begitu jam 5, kita langsung bangun. Kok bisa? Betul sekali, karena subconscious kita akan bekerja. Tanpa melihat jam, kita tahu-tahu bangun jam 5. Nah, kalau kita tidak menentukan tujuan, dan kalau kita menentukan tujuannya salah, contohnya, besok saya mau bangun, ya sepagi mungkin lah. Apa yang terjadi? Ya akibatnya kita ada 2 reaksi. Betul sekali. Satu reaksi otak kita mengabaikan, ini yang ngasih perintah nih goblok nih. Nah, kalau goblok seperti begini ya tidak usah diturutin. Apa yang terjadi? Jam 8 kita jadi terlambat. Nah, demikian juga reaksi otak yang kedua, bahwa ternyata kita pada waktu kita mengatakan, oke, kita mau bangun sepagi mungkin, reaksi kita yang kedua adalah otak kita menganggap serius sekali. Apa yang terjadi? Jam 1 pagi kita bangun, jam 1 lebih 10 kita bangun lagi, jam 1 lebih 20 kita bangun lagi, akibatnya kita tidak bisa tidur. Jadi kalau kita hidup tidak mempunyai tujuan, apa yang terjadi? Ya kita tidak akan kemana-mana. Jadi nomor 1, ketika orang tidak mempunyai tujuan, banyak sekali risikonya. Percaya tidak bahwa otak kita akan selalu mengejar tujuan. Entah itu tujuan kita sendiri atau tujuan orang lain. Kemudian yang kedua, keyakinan yang saling bertabrakan. Nah, kalau keyakinan yang saling bertabrakan ini, kita akan membuat kita jadi bingung. Di banyak seminar saya di Financial Revolution, saya minta orang untuk menulis keyakinan apa yang pernah kamu dengar. Pernah dengar aja lah, kata-kata yang pernah dengar. Tanpa sadarkan mempengaruhi kita, tanpa sadarkan menjadi keyakinan kita di bawah sadar. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah, kalau kita mempunyai kebatinan di dalam hati kita, keyakinan kita, menganggap bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, apa yang terjadi? Kita akan sangat-sangat sulit untuk menjadi kaya. Karena kita tidak mau jadi jahat. Kemudian yang ketiga, bagaimana jurus tetap miskin gitu ya? Yaitu adalah melakukan tindakan yang salah atau belajar kepada orang yang salah. Nah, rata-rata dari kita, kembali lagi, menurut survei begitu ya, menurut survei dari Gallup Internasional, disurvei dari sekian ribu orang. Kemudian ternyata setelah diikuti dari umur 30 sampai umur 65 tahun. Ternyata persentasenya begini, 54% itu tergantung kepada yayasan atau tergantung kepada saudaranya. Setelah dia mencapai umur 65 tahun, kehidupannya dia jadi susah, akhirnya dia tergantung dari orang lain. Atau dari negara ataupun dari manapun. Kemudian 36% ternyata mati duluan sebelum sampai umur 65. Kemudian 5% itu terpaksa masih harus bekerja supaya bisa makan. Hanya ada 4% yang financially independent. Atau 4% ini dia bebas secara keuangan. Belum financially freedom, tapi financially independent. Maksudnya apa? Financially independent adalah orang tadi tidak perlu bekerja. Dia bisa bertahan hidup dengan gayanya dia, yang belum mewah-mewah benar, tapi gayanya dia. Kini dan sepanjang masa, itu financially independent. Hanya satu yang kaya raya atau financially freedom. Maksudnya financially freedom itu apa?
orang tadi tanpa harus bekerja, dia sudah mendapatkan passive income. Maksudnya passive income itu bukan active income. Jadi dia tidur pun dapat uang yang cukup untuk membiayai gaya hidup yang dia inginkan. Bukan yang sekarang itu. Dia ingin apa, dia bisa. Ingin apa, bisa. Hanya 1%. Nah kalau kita tanya, biasanya kalau kita tanya tentang investasi keuangan atau belajar tentang keuangan, biasanya kita tanya atau belajarnya kepada siapa? Kepada istri kita, kepada suami kita, kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada siapapun. Silahkan, boleh. Tapi kalau kita belajarnya kepada orang yang 95% tadi, yang bukan yang 4% financial independent atau 1% yang kaya raya tadi, kita nekat belajarnya kepada yang 95%, apa yang terjadi? Ya, persentasenya akan nambah jadi 96%. Diri kita nambah di sana gitu ya. Tapi pertanyaan saya, apakah kalau kita belajar kepada yang top 5% tadi, pasti berhasil? Belum tentu, tapi lumayan. Tapi kalau kita ngotot belajar kepada yang 95% yang tidak berhasil tadi, digaransi tidak berhasil gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita harus belajar kepada orang yang tepat untuk melakukan tindakan yang tepat. Nah, kalau kita belajar kepada orang yang salah, tanyalah terus kepada yang orang salah. Itu salah satunya. Banyak orang belajar investasi tanya kepada orang yang lain yang ternyata sangat-sangat sebetulnya tidak kompeten di bidangnya. Apa yang terjadi? Ya kita akan tetap miskin. Banyak orang mau investasi tapi nanyanya kepada orang yang salah. Kalau orang investasi nanyanya kepada orang yang salah, ya investasinya jadi investasi salah. Mungkin jadi benar tapi persentasenya jadi kecil sekali. Nah kalau tanya kepada yang sudah benar-benar kompeten sekali, persentase kita, kemungkinan berhasil kita jadi lebih besar. Jadi salah satu resepnya kalau kita kepingin tetap miskin, tanyalah kepada orang yang salah. Lakukanlah tindakan-tindakan yang salah. Pelajarilah strategi-strategi yang salah. Jadi karena tanya, belajar, dan tindakan ini salah, hasilnya salah dan kita tetap miskin. Terima kasih Pak Tung De Semuaringin. Semoga semua yang Bapak jelaskan di channel ini bisa memberikan pencerahan, manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi teman-teman, tetap semangat. Salam.